Pemirsa, sebuah pabrik pengolahan plastik terletak di Jalan Perintis Pembangunan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ludes terbakar. Petugas pemadam kesulitan memadamkan api selama 6 jam karena banyaknya material yang mudah terbakar. Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik pengolahan plastik milik PT Berdikari yang terletak di Jalan Perintis Pembangunan Desa Purwodadi, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin dini hari. Selama 6 jam petugas berupaya memadamkan api. Material mudah terbakar membuat api cepat merambat sehingga menyulitkan proses pemadaman oleh petugas damkar Kota Medan dan Deli Serdang. Karena kami cium asap yang nggak menyenangkan, ya kami keluar, makanya kami tengok di sini, ya udah terbakar semua. Kepolisian sektor Sunggal melaksanakan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi di lokasi. Penyebab kebakaran dalam proses penyelidikan kepolisian sektor Sunggal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian material mencapai miliaran rupiah. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pabrik vulkanisir ban di Desa Garon Madiun terbakar. Ya, warga sekitar yang rumahnya berdekatan dengan lokasi panik. Asap tebal dan kobaran api terus membakar sebuah pabrik vulkanisir ban di Desa Garon Madiun, Jawa Timur. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat hingga ke bangunan rumah warga sekitar. Warga sekitar yang panik keluar dari rumah dengan membawa barang-barang berharga. Saat kejadian, warga sempat mendengar beberapa kali ledakan dari dalam gudang. Selain itu, warga yang jauh dari lokasi kebakaran berusaha memadamkan api dengan alat seadanya agar api tidak membesar. 3 mobil pemadam kebakaran tiba dan langsung memadamkan api. Petugas sempat kesulitan dikarenakan material yang terbakar mayoritas dari bahan karet sintetis. Gas yang apa itu? Warna agak merah itu. Untuk apa Pak gas itu fungsinya? Untuk kanisir. Untuk kanisir. Iya. Terus ini membakar apa aja Pak ini? Apa? Membakar apa dampaknya ini? Dampaknya seluruhnya. Sepertinya seluruhnya. Soalnya saya belum masuk, baru datang aku malah. Ada karyawan Bapak yang terluka atau apa? Oh, nggak ada. Nggak ada, cuma barang aja. Barang sama bangunan. Jadi kita nanti masih menunggu hasil selanjutnya. Ini laporan kejadian seperti apa? Sumber api dari mana? Sumber api mungkin dari sementara juga dari perusahaan listrik, dan itu menjalar di dalam rumah karena kebetulan ini vulkanisir pabrik ban. Iya Mbak, nunggu air. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, Anu Nugraha ODGJ yang ditemukan di Jalan Lingkar, Demak, Jawa Tengah oleh akun YouTube Sinahu Hurip akhirnya pulang. Ya, Anu yang merupakan alumni Institut Teknologi Bandung ini ternyata sudah lama dicari oleh teman kuliahnya. Keberadaan Anu diketahui setelah viral di media sosial. Inilah sosok Anu Nugraha, ODGJ yang tanpa sengaja ditemukan oleh akun YouTube Sinahu Hurip dan viral di media sosial. Sekilas, kondisi Anu saat ditemukan terlihat seperti ODGJ terlantar pada umumnya. Namun setelah diajak bicara, terungkap bahwa Anu adalah alumni ITB Teknik Kelautan Angkatan 1997 yang hilang dan menggelandang karena gangguan jiwa akibat putus cinta. Sukaryo Adiputra, pemilik akun YouTube Sinahu Hurip yang menemukan Anu, merupakan pelaku sosial yang merawat banyak ODGJ di jalan sekitar Kudus, Pati, Demak, Jepara, dan sekitarnya. Dengan mengunggah video ODGJ ke YouTube, ia berharap ada keluarga yang mengenali agar para ODGJ mendapat perawatan sebagaimana mestinya. Awalnya Anu itu sambat story WA. Sambat story WA sebelum video tayang, Mas. Story WA itu sampai ke ikatan keluarga alumni ITB, terutama Kelautan 97, teman kuliahnya dia. Terus videonya tayang, nah rame, view-nya rame, kesana kemari. Terus banyak video dipotong-potong, di upload di media sosial lain, gitu loh. Setelah viral, teman-teman alumni ITB yang sudah cukup lama mencari keberadaan Anu bergerak cepat ke Kudus. Kami sudah
sudah mulai menanyakan dan mencari Kang Nuh itu dari sekitar tahun 2017-an. Ya, jadi ya ini bukan perjuangan sebentar, dalam arti perjuangan itu maksudnya kami sudah mulai mencoba mencari, ya. Mungkin setelah ditemukan oleh Mas Adi di Lingkar Demak, itulah mulai perjuangan yang sebenarnya dalam mencari dan menemukan Kang Nuh. Nuh akan segera menjalani perawatan dan pengobatan di Bandung agar bisa pulih seperti sedia kala. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, tim iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis mengiringi proses penjemputan belasan remaja yang diamankan di Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat akibat terlibat aksi tawuran. Ya, para remaja ini dijemput oleh orang tua mereka meski dibebaskan. Sebelum pulang, para remaja diminta membasuh kaki kedua orang tua mereka sambil memohon maaf. Kesedihan terpancar dari wajah para orang tua saat menjemput anak mereka di Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin siang. Belasan remaja ini terlibat aksi tawuran di kawasan Kampung Rawa beberapa waktu lalu. Meski akhirnya dibebaskan, isak tangis tak bisa dihindari, terlebih saat para remaja tersebut meminta maaf sembari membasuh kaki kedua orang tua mereka. Awalnya nyangka nggak anaknya ikut terlibat tawuran itu? Ya Pak. Biasanya di rumah dia ngapain? Biasa di rumah ya main game di rumah, ngumpul sama kita. Sampai tahu akhirnya ketangkap? Nggak tahu saya juga Pak. Wakapolsek Johar Baru AKP Sarjana menyebut sedikitnya 19 orang remaja yang terlibat tawuran berhasil diamankan. Ya kita kan kalau orang Jawa tuh adatnya ketimuran kita pakai. Nanti dia biar insaf, biar sadar, di situ ada orang tuanya yang membesarkan dia, yang melahirkan dia, sehingga dia juga akan berbakti kepada orang tuanya. Lantaran masih di bawah umur, petugas melepaskan para remaja dengan syarat membuat pernyataan meminta maaf serta membasuh kaki kedua orang tua mereka. Dari Jakarta Pusat, Ranis Don Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang mahasiswa atas penyebaran berita bohong di media sosial. Tersangka mengarang cerita tentang pelecehan seksual yang dilakukan seorang pengurus BEM Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta kepada salah seorang mahasiswi baru. Mahasiswa berinisial RAN ini ditangkap tim Reserse Kriminal Khusus Polda DIY akibat perbuatannya menyebarkan cerita bohong yang viral di media sosial. Dalam cerita bohong yang disebarkan itu, dinarasikan salah seorang pengurus BEM Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta telah berkali-kali melakukan pelecehan seksual kepada salah seorang mahasiswa baru. Tak terima disebut sebagai pelaku pelecehan seksual, pengurus BEM berinisial MF kemudian melaporkan media sosial yang menyebarkan cerita bohong itu. Polisi pun menangkap RAN yang ternyata adalah rekan MF. Kepada polisi, tersangka mengaku menyebar cerita bohong di media sosial karena sakit hati kepada MF. Bahwa yang bersangkutan adalah yang memposting di akun X @UNY-MFS. Motifnya adalah sakit hati, ya, karena pada saat itu saudara RAN ya mendaftar di salah satu komunitas di mahasiswa, dia ditolak, dia ditegur oleh saudara MF yang melalui japri WA, ya, artinya tentang kegiatan tersebut ditegur oleh MF sehingga RAN ini merasa sakit hati. Dalam kasus ini, polisi juga menyita sebuah telepon genggam milik tersangka yang digunakan untuk mengunggah cerita bohong ke media sosial. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pecinta motor Vespa modern serta klasik menggelar safety riding di Cirebon, Jawa Barat. Kegiatan ini dibarengi dengan bakti sosial pembagian sembako bagi warga kurang mampu.
Kegiatan ratusan pecinta motor Vespa yang mengatasnamakan Bodat Skuter ini digelar di rumah makan seafood Tepian Rasa yang berlokasi di Jalan Cipto Mangunkusumo, Cirebon, Jawa Barat. Mereka berkumpul setelah melakukan rolling thunder menuju Pangandaran. Berbagai jenis Vespa modern dan klasik berkumpul untuk mensosialisasikan keselamatan berkendara. Bakti sosial melalui pembagian paket sembako kepada warga kurang mampu juga dilakukan para anggota. Tak lupa kendaraan bus Citos yang merupakan kendaraan city tour di Cirebon ini diikut sertakan. Para peserta juga menyempatkan diri untuk menikmati berbagai hidangan seafood Tepian Rasa. Usai menggelar kegiatan, ratusan peserta melanjutkan perjalanan rolling thunder menuju objek wisata Pangandaran dengan mengendarai skuter. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, menjadi generasi pertama yang lahir berdampingan dengan Artificial Intelligence atau AI, generasi Alpha memiliki tuntutan dan juga tantangan hidup yang lebih kompleks ke depannya. Ya, menjawab tantangan ini, sebuah kelas edukasi tentang pentingnya optimalisasi IQ pada anak diadakan di Jakarta. Lahir di tengah pesatnya teknologi Artificial Intelligence atau AI, membuat banyak orang tua generasi Alpha, khususnya yang lahir di masa pandemi, khawatir akan dampak teknologi AI terhadap perkembangan kecerdasan atau IQ dari anak-anak. IQ menjadi salah satu indikator kecerdasan penting yang diukur sejak dini dan berhubungan langsung dengan perkembangan anak. Menjawab tantangan ini, Envagro E+ mengadakan E+ Masterclass yang menggandeng pakar tumbuh kembang anak, psikolog, serta artis Chelsea Olivia untuk membagikan insight terkait optimalisasi IQ pada anak. Dilaksanakan pada hari Minggu 12 November 2023 di Eureka Kid Farm, Jakarta Selatan. Anak-anak pun juga diberikan stimulasi berupa permainan yang mengasah daya ingat, kemampuan komunikasi, penyelesaian masalah, dan daya pikir kritis. Jadi memang sudah dilakukan dari beberapa tahun yang lalu. Tahun kemarin kita sudah lakukan di Jakarta dan Surabaya juga. Di tahun ini kita lanjutkan lagi di Jakarta. Dan intinya adalah ini memang sesuai dengan konsep dari Envagro E+ juga. Envagro E+ ini gunanya adalah untuk dapat mendukung perkembangan kecerdasan anak di Indonesia. Kan potensi anak-anak gitu. Jadi menurut aku acara-acara seperti ini tuh penting banget gitu loh. Aku aja udah punya 2 anak, setiap hari aku berasa masih harus belajar lagi buat anak gitu. Karena memang setiap anak itu kan berbeda, setiap anak itu kan unik-unik gitu. Jadi kita punya kewajiban yang sangat-sangat besar untuk masa depan anak kita gitu, untuk bekalnya mereka di masa depan. Melalui kegiatan ini, para orang tua pun mengaku terbantu atas materi optimalisasi IQ yang diberikan. Harapan saya semoga anak-anak kita ke depannya bisa semakin lebih pintar, lebih sehat, dan para orang tua juga lebih care terhadap vitamin-vitamin anak dan protein-protein yang harus diberikan pada anak. Sesuai konsep Envagro E+ yang fokus membantu kecerdasan anak Indonesia, Envagro E+ akan terus hadir dengan program-program selanjutnya untuk mendukung orang tua mengoptimalisasikan kecerdasan anak. Dari Jakarta, Amrina Rida, Indra Okta, iNews melaporkan. Pemirsa, kompetisi paduan suara bertajuk Third International Bandung Choral Festival 2023 sukses digelar BNN Republik Indonesia. Ya, diikuti 2.000 peserta, event ini mempertandingkan 10 kategori yang berbeda. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bekerja sama dengan Bandung Choral Society dan Universitas Katolik Parahyangan kembali menggelar Third International Bandung Choral Festival 2023. Kompetisi bertaraf internasional ini merupakan upaya konkret BNN untuk memajukan paduan suara di Indonesia dengan menyisipkan pesan anti narkoba untuk generasi muda. Dengan membuka pintu kompetisi bagi peserta internasional, event tahunan Bandung Choral Festival menjadi panggung bergengsi bagi pegiat paduan suara di Indonesia. Kompetisi yang diikuti oleh 9 negara sahabat ini akan mempertandingkan 10 kategori yang berbeda.
Total peserta kompetisi mencapai 70 kelompok dan 13 solo dengan jumlah penyanyi mencapai 2.000 orang. Sebenarnya kegiatan ini merupakan salah satu program kerjasama antara Badan Narkotika Nasional dengan Bandung Society Core ini. Tujuannya adalah kita ingin menggelorakan semangat war on drug bagi segenap lapisan masyarakat, baik dari sivitas akademika, masyarakat umum, melalui budaya, yaitu budaya menyanyi, sehingga pesan pelaksanaan perang anti narkoba ini benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Kita berharap bahwa dengan bernyanyi kita juga sembari menggalakkan pesan-pesan anti narkotika ini. Dan pada saat ini, pada kesempatan ini di Bandung, kita menggelar berbentuk paduan suara ini. Dengan adanya festival ini diharapkan generasi muda dapat memiliki banyak ruang untuk berekspresi melalui seni musik dan tarik suara. Selain itu diharapkan masyarakat sekitar mendapatkan dampak positif dari berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi kreatif dan pariwisata di Jawa Barat. Ya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengenalkan ekonomi hijau sukses berwirausaha. Pelatihan ekonomi kreatif ini digelar di Sleman, Yogyakarta. Angkring Sasarengan Mas Sandi menjadi tema pengembangan basis ekonomi kreatif dan juga membangun jaringan bagi komunitas UMKM di Sleman, Yogyakarta. Untuk membangun perekonomian UMKM, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh para pegiat UMKM untuk menjadi lebih berkembang, yakni dengan melakukan silaturahmi. Dengan silaturahmi, maka banyak manfaat yang akan didapat. Inilah yang disampaikan oleh Sandiaga Uno dalam pelatihan, pemasaran, dan juga permodalan kali ini. Sandiaga Uno juga menjelaskan pentingnya bergabung dengan jaringan desa wisata yang dikembangkan oleh Kemenparekraf untuk mendukung ekonomi daerah di desa wisata Sikuba Mendiro. Mendorong harus kolaborasi. Kalau satu desa sudah punya edukasi yang di bidang lingkungan, mungkin satu lagi edukasi di bidang teknologi yang lain. Jadi harapan saya bahwa desa wisata Sikuba Mendiro ini bisa menjadi bagian daripada jaring desa wisata kita, dan syukur-syukur tahun depan masuk ke 75 besar anugerah desa wisata. Pemirsa, Musyawarah Wilayah Jatman DKI Jakarta menetapkan Kiai Haji Muhammad Daniel Nafis sebagai Rais dan juga Ustadz Irawan Santoso sebagai Mudir Idaroh Wusto DKI Jakarta periode 2023-2028. Penetapan ini diumumkan setelah Ahlu Haliwa Al-Aqdi melakukan rapat tertutup yang dipimpin oleh Sekjen Idaroh Alia Jatman Kiai Haji Mashudi bersama 8 perwakilan di sebuah hotel di Tebet, Jakarta. Usai ditetapkan sebagai Rais terpilih, Kiai Haji Muhammad Daniel Nafis yang saat ini memegang sanad kemursyidan Tarikah Syadzliyah menunjukkan Kiai Haji Hamdan Rashid sebagai Ketua Majelis Ifta Idaroh Wusto. Kiai Nafis mengajak seluruh pengawal Tarikoh untuk bersama-sama aktif menyiarkan kami dakwah Islam dan memasyarakatkan Tarikoh. Sebelumnya dalam Muswil Jatman juga diselenggarakan seminar tasawuf bertema tantangan, dinamika dan kontribusi tarekat tasawuf kader pergerakan Aswaja di tengah perkotaan megapolitan. Di dunia itu lebih dari 1 juta orang gitu. Ini kan banyak artis-artis di Korea itu yang bunuh diri gitu karena mengalami kerentanan spiritual itu. Nah, oleh karena itu sekarang sudah saatnya kota itu tidak hanya hutan beton aja gitu, tapi harus dikasih jiwanya gitu. Nah, jiwanya ini yang bisa diolah kembali dengan menggemburkan spirit keagamaan yang dikembangkan oleh perkumpulan-perkumpulan tarik. Apapun persoalan yang dihadapi, dia yakin bahwa persoalan itu ya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memiliki keteguhan di dalam keyakinan
bahwa Allah lah yang memberikan masalah dan Allah pula yang akan memberikan solusi. Tugas kita sebagai hamba hanya berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara bagaimana tasawuf menyelesaikan problematika persoalan baik yang bersifat individu maupun kemaslahatan. Penjaga asal lolos 16 besar Piala Dunia setelah bermain imbang 1-1 melawan Panama. Ya, di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia berhasil samakan kedudukan 1-1 di awal babak kedua. Ya, bertanding di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia tertinggal skor 0-1 di babak pertama dengan Panama. Oldemar Castillo berhasil mencetak gol ke gawang Indonesia lewat sontekan di kotak penalti pada menit injury time babak pertama. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Di awal babak kedua, Indonesia berhasil menyamakan kedudukan dari umpan silang dan juga diteruskan dengan sundulan Arkan Kaka ke gawang Panama pada menit ke-45. Ini merupakan gol kedua di ajang Piala Dunia U17 setelah sebelumnya Kaka juga menjadi pahlawan saat Indonesia menahan imbang Ekuador. Pertandingan babak kedua berlangsung sengit pemirsa, kedua tim baik Indonesia maupun Panama saling bergantian menyerang. Namun hingga peluit akhir ditiup, kedua tim gagal menciptakan gol. Dengan hasil ini Indonesia dan Panama masih berpeluang untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia U17. Pemirsa, asisten potensi maritim Kasal Majen TNI Marinir Marcos menutup kejuaraan polo air tingkat nasional tahun 2023 di Gelanggang Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, kejuaraan yang mengusung tema Pahlawan Muda Polo Air Indonesia ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November. Pertandingan final antara klub polo air Kusuma Harapan melawan klub polo air Indonesia Star Aquatic dimenangkan oleh Kusuma Harapan dengan skor akhir 15-11. Hasil ini membuat klub polo air Kusuma Harapan berhak mendapatkan juara pertama dalam kejuaraan polo air tingkat nasional dan klub Indonesia Star Aquatic sebagai juara kedua. Sedangkan juara ketiga diraih oleh klub polo air Daerah Istimewa Yogyakarta setelah mengalahkan klub polo air Priangan Waterpolo skor 16-12. Kejuaraan polo air tingkat nasional Kasal Cup tahun 2023 ini terdiri dari 44 pertandingan yang diikuti sebanyak 13 tim polo air perwakilan terbaik dari 6 provinsi, yaitu dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Kompetisi berlangsung 5 hari mulai tanggal 7 sampai dengan 11 November 2023. Ini merupakan kejuaraan antar klub polo air terbesar dengan peserta terbanyak dalam sejarah penyelenggaraan kejuaraan polo air di Indonesia.